Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Dalam kesempatan presentasi ini, kita akan membahas tentang memasuki pasar internasional dan ekspansi. Saya harap kita semua bisa mengikuti presentasi ini dengan seksama. Jadi, anggota kami berisikan 3 orang. Yang pertama ada Amalia Nurfadilah, dan ada Safa Alia Ramadanti dan Wafaun Nabilah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada konsep pasar internasional dan ekspansi. Konsep pasar internasional, memasuki pasar internasional menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperluas operasionalnya di luar batas pasar domestik. Definisi dari pasar internasional adalah pasar yang memiliki jangkauan yang sangat luas, meliputi berbagai negara dan wilayah dunia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pasar internasional juga dapat diartikan sebagai pasar yang kegiatannya melintasi batas-batas negara. Konsep pasar internasional mencerminkan bahwa terdapat globalisasi ekonomi, yang artinya batasan geografis tidak lagi menjadi penghalang utama dalam melakukan perdagangan dan bisnis. Pasar internasional memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menjangkau pasar yang lebih luas. Perusahaan yang berhasil memasuki pasar internasional akan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan juga berpotensi untuk meningkatkan penjualannya sehingga perusahaan juga menghasilkan lebih banyak keuntungan. Yang kedua, memasuki pasar internasional dapat membantu perusahaan dalam memasuki pasar baru yang membuat perusahaan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar tersebut. Yang ketiga, pasar internasional memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya yang mungkin tidak tersedia di wilayah domestik. Tujuan selanjutnya adalah untuk diversifikasi risiko. Dengan beroperasi di beberapa negara, perusahaan tidak hanya bergantung pada satu pasar saja, sehingga perusahaan dapat mengurangi risiko yang mungkin muncul. Selanjutnya ada konsep ekspansi. Ekspansi bisnis internasional menjadi langkah perusahaan untuk mencapai tujuan dalam memasuki dan bersaing di pasar internasional. Ekspansi dapat diartikan sebagai perluasan. Dalam bisnis, ekspansi merupakan strategi yang melibatkan perluasan atau pengembangan operasional perusahaan. Menurut Alex Esniti Samito, ekspansi merupakan suatu tindakan perusahaan untuk memperluas cakupan pasar serta kapasitas produksi perusahaannya karena adanya peningkatan permintaan akan kapasitas produksi dan layanan. Ekspansi memiliki tujuan yaitu ada untuk mendominasi pasar sehingga dapat mengendalikan pasar. Yang kedua yaitu untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan penjualan yang meningkat. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Yang keempat, menarik lebih banyak konsumen. Yang kelima, memperluas penggunaan biaya dan untuk menghasilkan lebih banyak produk. Dan yang selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan dengan mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan perusahaan. Jadi selanjutnya, kenapa penting memasuki pasar internasional dan ekspansi? Menurut Thomson dan Strickland, terdapat 5 alasan penting perusahaan memasuki pasar internasional dan melakukan ekspansi, yaitu yang pertama ada memasuki pasar internasional dan melakukan ekspansi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan baru sehingga dapat membuka peluang peningkatan pendapatan dan perluasan pangsa pasar. Lalu yang kedua, dengan memasuki pasar internasional dan melakukan ekspansi, perusahaan dapat memperoleh akses ke sumber daya alam yang tidak tersedia di pasar domestik, sehingga dapat menguntungkan perusahaan, terutama dalam industri yang sangat
yang sangat tergantung pada bahan baku. Lalu yang ketiga ada strategi ini juga dapat menambah sumber modal yang diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi inti perusahaan. Lalu yang keempat, dengan beroperasi di berbagai pasar, maka perusahaan dapat menyebar risiko bisnis mereka untuk menjaga stabilitas dalam menghadapi fluktuasi ekonomi atau masalah pasar tertentu. Selain itu, skala ekonomi yang dapat dicapai melalui operasi di pasar internasional adalah dapat membantu perusahaan mencapai biaya yang lebih rendah yang dapat berdampak pada profitabilitas dan daya saing perusahaan. Nah, kelima alasan itulah yang mendasari pentingnya memasuki pasar internasional dan melakukan ekspansi bagi perusahaan. Pada intinya, melakukan ekspansi di pasar internasional dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas sehingga dapat meningkatkan hasil keuangan suatu perusahaan. Next. Strategi memasuki pasar internasional dan ekspansi di sini ada 4. Yang pertama ada ekspor, lisensi, joint venture, dan investasi langsung. Yang pertama yaitu ekspor, merupakan kegiatan produksi barang di satu negara dan menjual hasilnya di negara lain. Lalu yang kedua ada lisensi, yaitu membuat persetujuan dengan pembeli lisensi bahwa lisensi memperoleh hak untuk menggunakan properti industri seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Keterampilan teknis, studi kelayakan manual, saran yang bersifat teknis, dan lain-lain. Desain arsitektural dan teknik atau kombinasi hal-hal tertentu. Lalu yang ketiga ada joint venture adalah perjanjian kemitraan antara investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha lokal. Yang keduanya berbagi kepemilikan dan pengendalian. Lalu yang terakhir ada investasi langsung yang disebut juga dengan wholly owned subsidiaries, yaitu strategi masuk ke host country dengan cara mendirikan sebuah anak perusahaan yang kepemilikannya 100% dipegang oleh perusahaan. Next. Yang berikutnya adalah beberapa tantangan yang akan dihadapi saat memasuki pasar internasional dan ekspansi. Memasuki pasar internasional dan melakukan ekspansi di pasar internasional merupakan suatu langkah strategis sekaligus kesempatan besar untuk meraih keuntungan yang signifikan. Meski demikian, kita juga perlu memahami bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam proses ini. Di antaranya, yang pertama adalah kompetisi. Saat ingin beroperasi di pasar internasional, perusahaan akan dihadapkan dengan dua kompetitor, yaitu pesaing lokal yang sudah dikenal oleh masyarakat dan pesaing internasional. Misalnya, perusahaan makanan ringan dari Indonesia yang ingin memasuki dan melakukan ekspansi ke pasar Jepang akan bersaing dengan merek-merek seperti Kalbe atau Glico. Tantangan utamanya adalah membedakan produk melalui inovasi, kualitas, harga yang bersaing, dan strategi pemasaran cerdas. Selain itu, perusahaan juga perlu belajar dari pesaing dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam dinamika pasar internasional. Yang kedua, fluktuasi mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak secara signifikan bagi perusahaan, memengaruhi harga produk, biaya operasional, dan nilai aset di pasar asing. Sebagai contoh, perusahaan Indonesia yang ingin memasuki dan melakukan ekspansi ke pasar Amerika Serikat akan terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dapat memengaruhi biaya impor dan harga ekspor. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi manajemen risiko mata uang seperti penggunaan kontrak berjangka mata uang atau forward contracts untuk menjaga stabilitas keuangan di pasar internasional saat terjadi fluktuasi mata uang yang tidak terduga. Ketiga adalah hambatan ekologis. Perusahaan yang ingin mengejar peluang di pasar internasional harus menghadapi tantangan lingkungan dan praktik berkelanjutan. Misalnya, saat perusahaan kelapa sawit Indonesia ingin memasuki dan melakukan ekspansi ke pasar
yang seringkali memiliki regulasi lingkungan yang ketat. Mereka harus memastikan bahwa produksi mereka itu tidak mengakibatkan deforestasi. Perusahaan perlu berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan, bekerja sama dengan lembaga sertifikasi dan pemerintah, serta berkomunikasi efektif dengan konsumen tentang upaya berkelanjutan, termasuk label produk yang menyoroti aspek ramah lingkungan, seperti sertifikasi organik atau jejak karbon rendah. Tantangan yang keempat adalah perbedaan budaya, bahasa, hukum, dan birokrasi. Setiap negara sasaran memiliki budaya, bahasa, serta sistem hukum dan birokrasi yang berbeda dari negara asal perusahaan. Sebagai contoh, ketika perusahaan Indonesia ingin memasuki dan melakukan ekspansi ke pasar Jepang, perbedaan budaya, bahasa, dan norma bisnis seperti sopan santun, cara berkomunikasi, dan ketepatan waktu menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Selain itu, perbedaan dalam sistem hukum dan birokrasi dapat berdampak pada perizinan, kontrak, dan perlindungan hukum. Perusahaan perlu memahami regulasi setempat yang mungkin sangat berbeda antara negara asal dan negara sasaran. Sebagai contoh, ketika perusahaan Indonesia ingin memasuki dan melakukan ekspansi ke pasar Jepang, mereka harus mematuhi peraturan tenaga kerja Jepang yang ketat. Dengan demikian, perusahaan perlu melakukan riset mendalam, kolaborasi dengan pihak lokal, dan konsultan berpengalaman di pasar sasaran. Yang terakhir yaitu kompleksitas logistik dan rantai pasokan. Logistik dan rantai pasokan yang kompleks mencakup pengelolaan pergerakan produk, bahan baku, dan komponen antar negara, termasuk produksi, distribusi, dan pengiriman. Misalnya, ketika perusahaan manufaktur Indonesia ingin memasuki dan melakukan ekspansi ke pasar Cina, mereka harus menghadapi hambatan logistik seperti jarak, transportasi, dan prosedur pengiriman yang berbeda. Perusahaan juga menghadapi tantangan manajemen rantai pasokan yang melibatkan koordinasi dengan pemasok, produsen, dan distributor di berbagai negara. Dalam mengatasi tantangan ini, perencanaan dan pengelolaan yang cermat, mitra logistik yang andal, konsultan berpengalaman, serta teknologi seperti sistem supply chain management diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi hadirin. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.